Dan sekalipun motor itu ditabrak, busway ini tidak akan bersalah. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pernahkah Anda melihat seorang pengendara bermotor melalui jalur yang tidak sesuai dengan aturan seorang pengendara bermotor itu sendiri? Katakanlah seorang pengendara bermotor melalui jalur busway, karena jalur busway tidak diperuntukkan untuk pengendara bermotor. Timbul pertanyaan di dalam kalimat yang saya katakan barusan, bahwasanya mengapa seorang pengendara bermotor lebih memilih jalur busway dibandingkan jalur umum untuk mencapai tujuannya? Jawabannya singkat. Pengendara bermotor tersebut ingin sesuatu hal yang instan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali manusia tergoda dengan hal yang instan, tidak mau melewati proses yang Tuhan sediakan justru untuk membentuk setiap insan agar lebih kuat, lebih teguh menjalani hari-hari yang dilewati. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mencapai tujuan yang instan memang begitu mudah, tetapi proses yang dilalui penuh dengan dosa, penuh dengan tantangan. Seperti seorang pengendara bermotor, ketika dia nekat melalui jalur busway, berarti dia harus siap dua hal. Yang pertama adalah dia siap untuk ditilang oleh pihak yang berwajib, polisi. Dan yang kedua adalah dia siap untuk menerima kecelakaan, karena jalur busway diperuntukkan untuk busway. Kita tahu sendiri bahwa busway atau Trans Jakarta atau Trans di kota-kota lain begitu cepat melaju di jalur busway. Bagaimana bayangan kita bila kita melihat seorang pengendara bermotor berjalan di depan busway yang sedang melaju dari belakang dengan kecepatan 20 sampai 25 km per jam? Tentu busway yang dari belakang tersebut akan menabrak, karena dia tidak tahu urusan motor itu di depan, karena motor itu jelas-jelas salah. Dan sekalipun motor itu ditabrak, busway ini tidak akan bersalah, karena busway ini berhak untuk jalan di jalan miliknya. Sedangkan pengendara bermotor dan motornya akan mengalami kecelakaan dan dituntut, karena walaupun pengendara busway yang menabrak, tetap pengendara bermotor itu salah sebab berada di jalur busway. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali kita tidak sabar seperti seorang pengendara bermotor ini memandang Tuhan merancang kehidupan kita. Kita tidak sabar dengan rancangan Tuhan. Kita justru mau cari cara-cara yang instan, cara-cara yang cepat untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Padahal Tuhan sudah menyediakan rancangan yang begitu indah. Di dalam kebenaran firman Tuhan jelas dikatakan di kitab Pengkhotbah, kitab yang ditulis oleh Raja Salomo, pasal 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, manusia wajar tidak dapat menyelami hati Allah. Manusia wajar tidak dapat menyelami apa yang Allah rindukan terhadap manusia tersebut. Itu wajar, karena manusia dalam posisi keterbatasan dan Allah Tuhan dalam posisi ketidakterbatasan. Tetapi yang saya mau bahas adalah bagaimana manusia dapat peka terhadap apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rindukan, apa yang Tuhan rancangkan, Tuhan inginkan, Tuhan rindukan, Tuhan mau agar manusia peka terhadap rancangan-rancangan yang Ia susun di dalam kehidupan manusia. Saya hamba Tuhan
seringkali pun merasa khawatir, merasa ragu akan hari-hari yang saya lalui, merasa ragu akan jalan-jalan yang saya tempuh melangkah ke depan. Tetapi keraguan dan kekhawatiran saya hanya sebatas itu, dan saya tidak menjadi insecure menjalani hari-hari saya karena saya tahu bahwa Tuhan bersama dengan saya dan rancangannya begitu indah di dalam hidup saya. Khawatir, takut boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai kita mempertuhankan ketakutan kita, mempertuhankan kekhawatiran kita, sehingga kita ragu akan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 dikatakan bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Oleh karena itu, jalani proses yang benar-benar memproses dirimu. Jalani proses yang benar-benar membuat kita semakin dekat dengan Tuhan dan bukan semakin menjauh dari Tuhan. Ingat, rancangan Tuhan begitu indah di dalam hidup kita ketika kita taat dan peka terhadap apa yang Ia inginkan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.